Halo Sobat Horor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Apit Nurholik Channel. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah cerita horor yang tak kalah seru. Dijamin akan membuat Sobat Horor semua merinding. Jadi kisahnya kali ini menceritakan sekumpulan pemuda yang penasaran ingin melihat makhluk gaib. Penasaran bagaimana ceritanya? Kita OTW, let's go! Welcome. Aris terkenal di kalangan teman-teman dekatnya, memiliki kemampuan supranatural, dan dia sadar punya kemampuan itu semenjak SMP. Aris mengalami banyak peristiwa aneh, misterius, horor, dan gaib. Ceritanya Aris lagi nongkrong di warung depan rumah temannya Dodi. Sambil sesekali menegak kopi hangat di waktu itu baru selesai hujan. Aris dihampiri oleh dua orang sahabatnya, Dodi dan Agus. Kelihatan mereka mengajak seorang teman lagi sambil memperkenalkan diri. Dia bernama Wandi, dan dia seorang mahasiswa yang baru ngekos di belakang rumah Agus. Sambil memperkenalkan diri Wandi, Dodi dan Agus memberitahu maksudnya Wandi menemui Aris. Ternyata mereka lagi ngobrol soal hantu dan kebetulan menurut mereka Aris adalah pakar di bidang itu. Kebetulan hari itu malam Jumat, Wandi ingin sekali melihat bagaimana wujud hantu atau jin itu. Aris langsung menolak, dia bilang aku nggak mau. Kalau mau cari begituan coba aja cari di kuburan sendiri. Ini kan malam Jumat juga begitu kata Arya. Tapi Wandi ingin sekali. Dodi dan Agus pun ikut-ikutan merayu Aris. Aris pun bilang emang kalian berani? Mereka menjawab berani. Tentu harus dengan Aris. Kemudian dia bertanya memangnya kalian sudah punya tujuan mau cari di mana? Dodi kemudian mengusulkan ke rumah tua yang hampir rusak bangunannya itu di pinggir kampungnya, dan kemudian mereka pun berangkat. Setelah sampai di rumah itu, memang Aris menangkap kesan mistis, tapi entah kenapa Aris semacam kebal terhadap hal seperti itu. Sepertinya mereka menyembunyikan diri dari Aris, tapi berbeda dengan ketiga kawan Aris ini. Saat mau masuk, ternyata rumah itu terkunci gerbangnya. Dan ada tetangga rumah itu yang menyimpan kuncinya. Agus pun minta izin untuk memasuki rumah itu kepada si Bibe yang menyimpan kunci gerbang rumah tersebut. Sebelumnya dia malah menasihati mereka agar mengurungkan niat. Sebulan sebelumnya, ada kakek tetangga si Bibe lewat di sana saat maghrib, tiba-tiba ada yang mendorongnya sampai sakit selama sebulan. Kebetulan kakek itu keluar rumahnya dan membenarkan cerita itu. Tapi tiga anak itu tak mengurungkan niatnya sama sekali. Mereka pun memasuki rumah itu. Aris langsung mengajak mereka langsung ke halaman belakang karena merasa mereka akan muncul di sana. Benar saja, mereka melewati sebuah lorong untuk ke halaman belakang. Aris sampai lebih dulu, kemudian disusul Dodi, kemudian Agus dan si Wandi yang ingin melihat hantu malah masih ketakutan. Sambil memegang pintu gerbang tidak berani masuk. Tapi saat Agus baru setengah perjalanan tiba-tiba dia lari kencang keluar rumah itu. Melihat Agus lari, Dodi pun balik dan lari juga, tapi sampai beberapa meter langkahnya terhenti. Dan kemudian dia berkata, "Riz, ada yang hadang saya nih." Tolong. Dengan tenang Aris langsung pegang Dodi, dan Aris melihat Dodi sebenarnya sudah setengah kerasukan. Merasa pusing bisa dipastikan kalau kalian sudah setengah kerasukan. Di saat itu Aris langsung menjadikan Dodi sebagai mediasi. Aris bertanya apa saja yang Dodi lihat. Dodi melihat seorang wanita memakai kebaya putih dengan bawahan kain. Mukanya pucat sedang melotot padanya. Ada raksasa tinggi besar, mukanya seram, kepala bertanduk dan bertaring seakan sedang marah pada mereka dan banyak lagi yang ada di dalam rumah itu. Cuma Aris tidak gegabah untuk menyerang mereka, karena niatnya kan hanya untuk melihat. Aris pun mengajak Dodi kembali keluar rumah itu. Aris bilang jangan lari nanti kamu diserang. Dodi pun
jalan di sebelah Aris sambil sesekali melihat ke dalam rumah itu lewat jendela yang rata-rata sudah jebol. Sampai di gerbang, Aris menyuruh Dodi mengunci kembali gerbang itu sambil gemetaran tangannya menguncinya tapi macet. Ternyata wanita berbaju kebaya itu sedang ada di hadapan Dodi. Aris pun terpaksa melompat pagar dan menguncinya dari dalam. Aris agak kesal dengan si Wandi. Dia punya niatan malah gak ikut. Malam itu pun berlanjut mereka ngobrol dan Dodi masih kelihatan ketakutan, cuma gelagatnya sudah tidak beres. Positif dia sudah kerasukan. Saat itu Aris kembali mengajaknya ke warung kopi depan rumahnya. Setiba di warung kopi tiba-tiba si Dodi berbicara pada Aris. "Riz, wanita itu ngikuti kita tuh. Tuh saya dipanggil. Dia di pojok gang itu. Dia marah sama kita dan dia bilang lagi ayo kita minta maaf. Kita harus ke sana lagi, ke rumah itu. Kita sudah salah ganggu mereka." Terus Aris menimpali Dodi. "Dot, kita ini manusia derajatnya lebih tinggi. Lagian kan tidak ngapa-ngapain di sana. Ayolah Riz, saya mohon." Tuh si tanduk besar itu masih melotot di ujung gang. Dia mau jemput saya katanya. Apa boleh buat, akhirnya Aris menuruti permintaan Dodi. Tapi untuk menuju ke sana Aris berputar lewat jalur yang lain. Aris rencana ingin menyadarkan Dodi. Setelah sampai di depan masjid, Aris pun bilang kepada Dodi bahwa dia ingin buang air kecil. Dodi pun menurut masuk ke masjid. Aris segera ambil air wudhu dan mendatangi Dodi. Aris pegang kepalanya dan membaca basmalah. Aris mengeluarkan energi tenaga dalamnya. Sontak Dodi kemudian teriak mengerang di masjid seperti binatang. Sambil giginya beradu dan matanya menjadi menyala merah dan tangannya sesekali mencakar keramik masjid sampai berbunyi. Aris agak kaget karena baru pertama kali melihat seperti ini. Biasanya korban kesurupan yang Aris tangani cuma teriak kesakitan, tidak ada mencakar dan matanya bersinar. Setelah beberapa menit, tidak sulit untuk mengusirnya. Aris berbisik kepada jin yang merasuki Dodi agar keluar, atau saya bikin lebih menderita lagi. Setelah itu Dodi pun teriak terakhir kalinya. "Riz, sakit, lepasin, tolong lepasin." Dan dia menepis cengkraman tangan Aris di kepalanya. Memang sih cengkraman tangan Aris keras dan menyakitkan, apalagi untuk orang yang kerasukan beberapa kali lipat sakitnya. Aris pun bertanya, "Kamu sudah sadar, Dod?" Dia menjawab sambil bingung, "Kenapa saya ada di masjid?" Lalu Aris menjelaskan bahwa dia tadi kerasukan. Dan Aris menanyakan, di mana Dodi terakhir kali mengingat sesuatu. Ternyata setelah keluar dari rumah itu Dodi tidak ingat apa-apa lagi. Mereka pun kembali ke warung. Agus dan Wandi menyusul Aris dan Dodi mengira Aris dan Dodi kembali ke rumah itu dan mereka menyusul ke sana. Sambil menemui Aris, si Agus pun mengeluh pusing kepadanya. Aris lihat dia juga sempat melihat sesuatu. Aris pegang kepalanya dan kemudian mengalirkan sedikit energi, dia sudah kembali lagi. Demikianlah kisah cerita horor kali ini. Semoga bisa membuat sobat horor merinding. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan cerita yang lebih seru lagi. Dijamin sobat horor merinding. Saya akhiri sampai di sini ya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.